Ducati tidak dapat mempertahankan semua pembalap bintang MotoGP mereka dan memilih Marc Marquez, demikian menurut klaim. Marquez akan dipromosikan dari Gresini ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025, yang secara signifikan berarti dia akan mendapatkan keuntungan dari mesin yang lebih baik. Meskipun ia telah memenangkan Grand Prix di atas Desmosedici yang baru berusia setahun musim ini. Marquez akan memiliki peralatan dan dukungan yang sama dengan Pecco Bagnaia tahun depan ketika ia bermimpi untuk memenangkan gelar lainnya. Namun meski masa depan Marquez sudah terjamin, Ducati akan kehilangan Enea Bastianini ke KTM, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi ke Aprilia, serta tim satelit Pramac ke Yamaha. Namun mantan bos tim MotoGP, Livio Suppo mengatakan kepada Momac bahwa ada logika dalam pengambilan keputusan Ducati, tentu saja. Jika Anda berada dalam situasi seperti Ducati, di mana Anda memiliki motor terbaik dan hampir semua pembalap terkuat mengendarainya, itu menjadi sangat sulit. Karena secara praktis tidak mungkin dipertahankan bahkan hanya pada tingkat ekonomi. Pertimbangkan bahwa mereka tiba di situasi ini dimulai dengan para pemuda yang murah, tetapi semakin mereka menang semakin mahal harganya. Anda tidak bisa memberikan jutaan euro kepada 4 pembalap. Jadi mereka harus membuat pilihan. Itu normal bahwa mereka tidak akan terus seperti ini selamanya. Jelas Gigi D'Aligna lebih memilih Martin untuk mengikuti kompetisi, bukan Marquez. Ducati mengembangkan Martin, Bezzecchi, dan Bastianini menjadi pemenang balapan kelas utama dan penantang gelar seperti sekarang ini. Namun keinginan setiap pembalap untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan pabrik telah menyebabkan mereka keluar. Memilih Marquez bertentangan dengan filosofi Ducati untuk mengorbitkan para pembalap muda yang sedang naik daun, namun kemenangan gemilangnya musim ini menjelaskan mengapa ia dipilih. Grid 2025 akan sangat berbeda karena kehadiran Ducati akan berkurang dari 8 motor menjadi 6 motor karena Pramac bergabung dengan Yamaha. Dan hanya akan ada 3 pembalap Ducati dari tim pabrikan, Bagnaia, Marquez, dan Fabio Di Giannantonio dari VR46, bukan 4 pembalap yang berkompetisi tahun ini. Marc Marquez telah bertarung dengan motor MotoGP terbaik musim ini, demikian klaimnya. Ducati GP24 telah digambarkan sebagai motor terbaik dalam sejarah kelas Premier. Rival utamanya Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, keduanya dilengkapi dengan Desmosedici versi terbaru, membuat tugas Marquez menjadi lebih sulit dengan spesifikasi yang sudah berumur 1 tahun. Pramac memiliki perangkat yang sama dengan Pecco. GP23 bukanlah motor yang buruk, tapi motor ini sudah berumur setahun, bukan yang terbaru dan terhebat, ujar Michael Laverty dari TNT Sports. Ia kesulitan untuk memaksimalkan ban. Motor ini tidak sebagus motor baru dari Ducati. Pecco mengatakan pada tes Misano bahwa sasis baru bekerja lebih baik dengan ban baru. Ini tidak menyenangkan bagi para pesaing lain di tahun 2025.
Ducati berada di depan para pesaing mereka. Marquez tentu saja akan sangat diuntungkan dengan peningkatan mesin musim depan. Promosinya dari Gresini ke tim pabrikan Ducati berarti ia akan memiliki mesin yang setara dengan Bagnaia di tahun 2025. Martin akan mengendarai Aprilia, sementara Bastianini akan mengendarai KTM setelah meninggalkan Ducati yang lebih memilih Marquez sebagai motor pabrikan. Pentingnya spesifikasi terbaru Ducati sudah terlihat musim ini, Laverty menegaskan. Bastianini dengan performa awal musim akan menjadi duri dalam daging bagi Martin dan Pecco, katanya. Tapi untuk memenangkan gelar, statistik mengatakan bahwa Anda harus menggunakan Ducati terbaru. GP24 adalah motor terbaik yang pernah kami lihat, harus saya katakan. Motor ini adalah yang terdepan saat ini. Motor ini bekerja dengan sangat baik, sangat cepat, memecahkan rekor lap setiap akhir pekan. Mereka tidak berhenti mendorong pengembangan, masih banyak lagi yang akan datang. MotoGP akan memberlakukan pembekuan mesin untuk musim 2026 menjelang perombakan teknis besar-besaran pada tahun berikutnya. Menurut Neil Hobson, peraturan ini bisa semakin menguntungkan Ducati yang dominan. Dan ini menciptakan potensi masalah bagi Aprilia dan KTM yang saat ini menjadi rival terdekat mereka yang tidak boleh melakukan kesalahan. Hobson menjelaskan ini bekerja dengan baik untuk pabrikan Jepang, tidak untuk Aprilia dan KTM. Ducati akan mengatakan kita bisa membekukannya mulai hari ini. Itu berarti pada putaran 1 tahun 2025, mesin apapun yang telah dipilih akan berlanjut hingga 2025 dan 2026. Hal ini memberikan banyak tekanan pada Aprilia dan KTM untuk membuat keputusan yang tepat pada musim dingin ini. Jika mereka mengambil keputusan yang salah, mereka akan menghadapi bencana selama 2 tahun. Marc Marquez telah memberikan penjelasan rinci tentang perjalanannya kembali dari masa-masa hampir pensiun ke kursi tim Ducati. Musim depan ia akan naik dari Gresini ke motor yang paling diidamkan di MotoGP bersama dengan juara saat ini, Francesco Bagnaia. Bagnaia adalah pebalap andalan Ducati dan pemain bintang mereka yang harus mengatasi defisit 24 poin dari Jorge Martin pada seri terakhir musim ini di Barcelona untuk mempertahankan gelarnya. Marquez mendapatkan promosi ke tim pabrikan setelah menolak pindah ke Pramac meskipun mereka juga menawarkan Desmosedici dengan spesifikasi terbaru. Saya ingin menang dan jika saya ingin menang maka saya membutuhkan motor yang tepat hanya untuk memiliki kesempatan, kata Marquez kepada TNT Sports. Maka tentu saja Anda harus memiliki motor yang hebat untuk melakukannya. Saya akan melawan rekan setim yang merupakan juara dunia dan telah mengendarai Ducati selama 6 tahun. Ia tahu semua rahasia motornya. Tapi Anda harus mencobanya. Saya tidak ingin pensiun di masa depan dengan berpikir mungkin. Marquez telah menemukan kembali semangatnya musim ini sejak keluar dari Honda dan pindah ke Gresini Ducati. Ia meninggalkan gaji yang menggiurkan di Honda, namun juga meninggalkan motor yang buruk yang menyebabkannya terjatuh dan menambah panjang daftar cedera yang dialaminya. Ketika Anda banyak tersenyum, itu menjadi hal yang biasa dan normal, katanya. Anda melupakan momen-momen sulit.
Namun ketika Anda berada di momen yang sulit, Anda akan lebih menghargai arti momen yang baik. Dari satu hari ke hari lainnya, saya menjalani hari-hari terbaik saya. Tetapi kemudian mimpi buruk saya dimulai. Sekarang saya tersenyum lagi. Itu bahkan lebih penting daripada kejuaraan dunia. Ia bercerita tentang cedera yang dialaminya. Yang paling menonjol adalah di Jerez pada tahun 2020, di mana masalah pada lengannya semakin parah dari sisi mental. Itu adalah salah satu hal tersulit. Ketika Anda mengalami cedera, tahun pertama dan kedua tidak menjadi masalah. Tetapi ketika Anda berjuang, Anda pergi ke dokter yang mengatakan rehabilitasi Anda sudah selesai tetapi Anda masih merasa tidak enak badan. Kemudian tanda tanya di benak Anda mulai muncul. Anda memiliki keraguan dalam diri Anda. Ini adalah momen tersulit. Marquez menang di Aragon tahun ini, kemenangan pertamanya bersama Ducati dan yang pertama dalam 3 tahun terakhir. Perasaannya sangat luar biasa. Saya telah menunggu lama, katanya. Pada tahun 2014 saya memenangkan 10 balapan berturut-turut, tapi sekarang hanya 1 setelah 2 tahun. Jadi nilainya berubah. Sebelum kecelakaan saya, menang adalah hal yang biasa. Tidak ada yang istimewa. Berada di posisi kedua berarti kalah. Tapi menang itu tidak normal, karena hanya 1 pembalap yang bisa menang. Ini telah mengubah persepsi saya tentang olahraga dan balapan. Rencana saya sudah terlaksana kemenangan tersebut dan kemampuannya untuk bertahan dalam pertarungan perebutan gelar juara hingga saat ini telah membuktikan apa yang Marquez sebut sebagai rencananya. Ia mengatakan rencana saya sudah terlaksana. Ketika saya tiba di Gresini, saya sudah punya rencana. Prioritasnya adalah memahami apakah saya bisa kembali kompetitif. Rencananya adalah memiliki kesempatan untuk berada di tim pabrikan. Tim terbaik dengan motor terbaik. Itu adalah Ducati Lenovo. Tapi saya harus menunjukkan kecepatan karena nilai Anda adalah balapan terakhir Anda, bukan apa yang telah Anda raih di masa lalu. Marc Marquez membuat pengakuan di Sepang yang membuktikan kecemerlangan para rival terdepannya telah terungkap. Marquez telah kembali ke jalur kemenangan balapan musim ini sejak mengendarai Gresini Ducati versi tahun lalu dari motor perkasa yang dikendarai Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun Bagnaia dan Martin meninggalkan Marquez dalam pertarungan kejuaraan bukan semata-mata karena motor mereka, melainkan karena mereka kebobolan. Penyiar Simon Travar mengatakan setelah MotoGP Malaysia tentang Marquez, itu adalah perjalanan yang luar biasa. Pada hari Sabtu, dia mencoba melakukan hal yang sama tetapi kehilangan posisi terdepan. Dia membuat komentar yang menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Saya bertanya tentang perbedaan antara GP24 dan GP23. Dia mengatakan pada lap-lap serangan tercepat, dia tidak bisa menyamai apa yang dilakukan Jorge dan Pecho. Mereka melakukan sesuatu yang ekstra, bukan hanya motornya. Itu adalah pujian yang luar biasa darinya. Ia sedang berusaha untuk menutup jarak tersebut. Tapi Marc sangat brilian dalam balapan. Kualifikasi di hari Sabtu telah menjadi kelemahan Marquez musim ini. Namun ia telah meninggalkan rekan-rekannya sesama pembalap GP23 di belakangnya untuk memberikan bukti bahwa kejeniusannya telah membuat perbedaan. Itu masih belum cukup untuk mengimbangi Bagnaia dan Martin yang akan memperebutkan gelar juara MotoGP di akhir musim. Pembalap Pramac, Martin memiliki keunggulan 24 poin dari juara bertahan dan rekan satu tim, Bagnaia.
Martin akan meraih gelar juara kelas Premier perdananya jika ia memenangkan balapan sprint di putaran terakhir. Barcelona telah dikonfirmasi sebagai tempat pengganti Valencia yang dilanda banjir besar. Balapan akan berlangsung pada akhir pekan yang sama, 15 hingga 17 November. Marquez menepis anggapan bahwa keterlibatannya di balapan sprint dan Grand Prix terakhir musim ini dapat memengaruhi pertarungan krusial dalam perebutan gelar juara. Namun, ia juga akan terus bertarung di posisi terdepan, di mana ia akan berhadapan dengan Bagnaia dan Martin. Tahun depan, Marquez akan beralih dari motor yang sudah berumur ke motor Ducati dengan spesifikasi terbaru saat ia bergabung dengan Bagnaia di tim pabrikan. Martin tentu saja akan pindah ke Aprilia. Marc Marquez adalah satu-satunya pembalap yang mampu membuntuti Jorge Martin dan Pecco Bagnaia di Grand Prix Sepang, setidaknya pada tahap awal balapan sebelum ia terjatuh. Pembalap Gresini itu mampu bangkit dengan cepat untuk kembali ke lintasan, yang membuatnya mampu meraih beberapa poin penting dalam perebutan posisi ketiga di klasemen. Penilaiannya tentang balapan tersebut: hari ini adalah salah satu hari di mana Anda terjatuh dan terjatuh. Itu adalah salah satu hari ketika saya merasa lebih nyaman di atas motor. Mungkin akhir pekan ini adalah hari di mana saya merasa dalam kondisi terbaik. Saya sangat paham dengan posisi saya. Faktanya, ketika saya telah melewati lap sebelumnya, setelah melihat duel antara Martin dan Bagnaia yang sudah stabil, saya sempat melihat ke papan dan saya melihat bahwa Bastianini tertinggal 2,5 detik. Dan saya memutuskan untuk bersantai, menyerah, dan tetap di sana. Tapi terkadang hal ini terjadi. Positif. Akhir pekan yang sangat baik, jauh lebih baik dari yang kami harapkan. Meskipun mengalami kecelakaan, ia masih berada di urutan ketiga dalam kejuaraan. Ini adalah pantang menyerah. Lebih dari untuk saya, ini untuk menghormati tim. Mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hari ini saya melakukan kesalahan, saya terjatuh saat berada di posisi ketiga dan motor saya tersangkut. Setelah jatuh, itu tidak pernah sama, tetapi saya bisa kembali ke posisi ke-12. Kita lihat saja nanti di Montmeló. Catalunya akan menggantikan Valencia sebagai seri terakhir dalam kalender. Kejuaraan telah memutuskan bahwa Montmeló akan menjadi tuan rumah. Saya juga membayangkan bahwa sulit untuk menemukan balapan di sana dengan kalender yang begitu padat. Tapi kita lihat saja nanti berapa banyak waktu yang kita miliki. Yang benar adalah bahwa saya tidak tahu situasi global di Spanyol bagaimana keadaannya saat ini. Tapi ya, kami mengandalkan kejuaraan dan para pembalap pergi ke tempat yang mereka katakan. Setelah Grand Prix terakhir tahun ini, para pembalap akan tinggal di Montmeló untuk menjalani tes. Ya, saya hampir lebih suka melakukan tes di Montmeló daripada di Valencia. Berbicara sirkuit tata letak secara sportif. Secara sportif dalam hal track, saya lebih suka track yang lebih sulit bagi saya daripada track yang lebih kondusif untuk gaya berkendara saya. Mengapa? Karena Anda bisa melaju dengan cepat dengan segalanya. Jadi, trek Montmeló karena karakteristiknya selalu sedikit lebih sulit bagi saya daripada Valencia. Dan tes ini juga penting untuk mengikuti perkembangan kami di Ducati.